Perkenalkan, saya Siti Nurhalina, mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya dari teks yang berjudul Alinea, karya Ibu Atika. Saya telah menganalisis 4 aspek. Yang pertama ada afiksasi, reduplikasi, kata majemuk, dan morfonik, dan akan mempresentasikan masing-masingnya dengan contoh konkret dari teks. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke hasil analisisnya. Yang pertama yaitu afiksasi. Perlu kita ketahui bersama teman-teman semuanya, afiksasi itu adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Nah, dari teks ini saya menemukan beberapa contoh kata yang mengalami proses afiksasi. Nah, saya akan mengambil 5 contoh di sini yang variatif dan untuk kita bahas gitu. Yang pertama ada menaruh. Kata menaruh ini berasal dari kata asal taruh. Nah, ditambahkan prefiks atau awalan menasal. Proses ini menghasilkan kata menaruh yang termasuk golongan kelas kata verba atau kata kerja. Nah, makna dari menaruh ini adalah melakukan suatu tindakan, meletakkan sesuatu. Termasuk pada afiks yang produktif karena awalan menasal ini masih sangat aktif digunakan untuk menghasilkan kata kerja baru. Ada tulisan. Kata tulisan ini berasal dari kata asal tulis dan ditambahkan sufiks atau akhiran an. Maknanya hasil menulis. Dan ini menunjukkan bahwa pembentukan nomina itu dari verba dan termasuk afiks yang produktif juga. Ada kehidupan. Kata kehidupan ini adalah salah satu contoh yang menarik menurut saya karena kehidupan itu dibentuk dari konfiks atau awalan dan akhiran sekaligus dari ke an, dan kata asalnya hidup. Maknanya adalah hal tentang hidup atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup. Kelas katanya yaitu nomina, dan ini juga termasuk afiks yang produktif, menunjukkan bahwa bagaimana konfiks itu dapat mengubah makna dasar. Ada kata seruling. Kata seruling ini contoh dari afiks yang improduktif atau afiks yang sudah usang. Kata asalnya adalah suling. Di tengah kata itu disisipkan kata imbuhan r. Nah, imbuhan ini dinamakan sebagai infiks atau sisipan, termasuk pada afiks yang improduktif. Karena dalam bahasa Indonesia modern saat ini, kita tidak bisa membuat kata baru dengan menyisipkan r. Nah, ini adalah sisa-sisa bahasa lama yang sudah membeku. Ada adinda. Adinda ini berasal dari kata asal adik dan ditambah sufiks atau akhiran da. Akhiran da ini adalah afiks yang sudah sangat tua atau sudah tidak produktif lagi. Dulu da ini digunakan untuk menyapa dengan hormat. Sekarang kita tidak bisa membuat sapaan baru dengan menambahkan da. Dan hal ini sudah menjadi kata baku dan mandiri. Nah, dari kelima contoh kata tadi, kita belajar bahwa dapat adanya afiks yang masih produktif atau aktif seperti menasal, an, dan kean, dan ada afiks yang sudah tidak aktif atau improduktif seperti infiks r dan sufiks da. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ada reduplikasi atau pengulangan kata. Pengulangan dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya sekadar mengulang saja, namun ia mempunyai makna khusus. Nah, mari kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, katanya adalah keputih-putihan. Keputih-putihan ini termasuk ke jenis reduplikasi dengan pembubuhan afiks, di mana kata dasarnya adalah putih, direduplikasi menjadi putih-putih, lalu diberi konfiks ke an menjadi keputih-putihan. Maknanya agak putih atau mendekati putih, tapi tidak sepenuhnya putih. Jadi pengulangan di sini memberi makna kesamaran atau kemiripan. Ada buku-buku ini termasuk reduplikasi yang utuh atau seluruhnya. Jadi reduplikasi seluruhnya, dimana ini yang paling sederhana. Jadi buku itu diulang, kata buku itu berulang seluruhnya, maknanya itu menyatakan banyak buku. Nah, pengulangan utuh ini seringkali menyatakan jamak atau banyak. Ada ramah tamah. Ramah tamah ini termasuk pada reduplikasi dengan perubahan fonem. Jadi ini menarik ya teman-teman. Jadi bukan sekedar ramah-ramah, tapi ramah tamah. Terdapat perubahan konsonan R menjadi T. Perubahan ini menciptakan kata baru dengan makna sopan santun atau keramahan yang ditunjukkan dalam suatu interaksi. Ada berjalan-jalan juga termasuk reduplikasi dengan pembubuhan afiks. Berjalan-jalan terdiri dari kata asal jalan yang diberi awalan ber.
kemudian direduplikasi menjadi berjalan-jalan, dan maknanya adalah melakukan aktivitas jalan dengan santai atau tanpa tujuan yang serius, jadi berbeda dengan berjalan saja. Ada gerak-gerik ini reduplikasi dengan perubahan fonem juga, sama halnya dengan ramah tamah. Gerak-gerik ini mengalami perubahan bunyi, jadi maknanya adalah perilaku atau tingkah laku yang lebih abstrak dan menyeluruh daripada sekedar gerak saja. Tak akan berbicara mengenai kata majemuk. Kata majemuk itu adalah gabungan dua kata ataupun lebih yang menciptakan makna yang baru. Nah, mari kita analisis bersama. Ada kata majemuk bujuk rayu. Bujuk rayu terdiri dari bujuk dan rayu. Kedua kata ini setara dan saling melengkapi, makanya disebut dengan kata majemuk setara. Maknanya usaha membujuk dengan kata-kata yang manis. Ada kembang perawan. Kembang perawan ini bukan berarti bunga yang perawan, tapi adalah idiom. Ini adalah idiom atau ungkapan tetap. Maknanya itu gadis yang masih suci dan cantik. Ini maknanya metaforis, tidak bisa ditebak secara harfiah. Jadi dalam penyusunannya ada cahaya ilmu. Cahaya ilmu termasuk majemuk atributif karena dari unsur inti cahaya dan unsur penjelas ilmu. Jadi ilmu ini menerangkan jenis cahayanya. Maknanya itu pencerahan atau pengetahuan. Dan ini bersifat metaforis. Ada sabda alam, sama seperti sebelumnya, unsur inti sabda dan penjelasnya adalah alam. Nah, maknanya adalah suara ataupun isyarat dari alam dan merupakan majemuk metaforis. Ada tanya jawab termasuk majemuk yang setara atau koordinatif, di mana terjadi unsur tanya dan jawab. Kedua aktivitas ini berpasangan dan saling melengkapi. Maknanya dialog atau percakapan yang terdiri dari kedua unsur tersebut. Selanjutnya ada proses morfofonemik. Proses morfofonemik itu perubahan fonem yang terjadi karena pertemuan morfem dan morfem lain. Jadi kita bahas-bahasnya. Yang pertama, kata memaksa dari menasal dan paksa. Proses ini termasuk pada proses peluluhan fonem. Menasal bertemu dengan bentuk dasar paksa yang berawalan P. Fonem N itu fonem menasal pada awal konsonan akan luluh jika bertemu P. Jadi menasal dan paksa menjadi memaksa. Nah, ini karena ada aturannya teman-teman, jika menasal bertemu fonem P, T, S, K, dan jadi nasal itu akan hilang. Selanjutnya ada kata penggabungan. Penggabungan ini dari penasalan dan gabung. Ini termasuk pada proses penambahan fonem. Jadi konveks penasal dan an bertemu dengan kata dasar gabung yang berawalan G. Jadi penasal itu akan berubah jadi peng. Jadi aturannya itu ada jika penasal atau menasal bertemu dengan kata yang berawalan K, G, H, dan vokal itu akan menjadi ada melahirkan, dari menasalkan dan lahir. Itu termasuk pada proses penghilangan fonem karena menasal bertemu dengan bentuk dasar lahir yang berawalan L. Fonem nasal itu pada awalan itu akan hilang begitu saja, jadi menasal kan lahir menjadi melahirkan. Nah, ini terjadi karena menasal bertemu dengan dasar berawalan L, R, Y, W. Ada menaruh dari menasal dan taruh, termasuk pada proses peluluhan fonem. Mirip dengan memaksa, menasal bertemu taruh yang berawalan T. Fonem M itu akan hilang dan konsonan T pada kata dasar itu luluh, jadi menasal dan taruh itu menjadi menaruh gitu. Nah, teman perubahan tadi itu agar pengucapan kita menjadi lebih lancar dan alami. Jadi bayangkan teman-teman jika kita mengatakan menpaksa bersamaan menpaksa itu sulit. Jadi bahasa itu secara alami dapat menyesuaikan diri. Nah, kesimpulan dari saya, teks alinea ini itu adalah permata dari morfologi. Dari analisis tadi juga kita belajar bahwa fiksasi itu menunjukkan perkembangan bahasa yang ada dan masih aktif, ada yang membeku ataupun usang atau improduktif lah disebutnya. Terus ada reduplikasi, itu bukan sekedar pengulangan saja tapi memiliki makna khusus. Ada kata majemuk itu menciptakan kekayaan ekspresi baik itu secara literal maupun metaforis. Ada morfofonemik,
yang menunjukkan keluasan bahasa yang beradaptasi atau berkolaborasi lah dengan fonologis. Nah, dengan memahami berbagai strukturnya, kita bukan hanya sekedar menganalisis suatu teks saja, namun dapat menghargai keindahan dan kompleksitas dari bahasa Indonesia. Terima kasih banyak yang telah menyimak. Semoga hasil analisis saya dapat bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.